Hai, di video kali ini kita mau bahas tentang misi jiwa. Wah, katanya berat ya. Atau kalau di Human Design itu diartikan sebagai incarnation cross gitu ya. Nah, kita bahas dari sisi Human Design dulu ya. Apa itu incarnation cross gitu? Silakan Bu. Ya, jadi di Human Design ada satu item yang namanya incarnation cross. Jadi incarnation cross ini sebetulnya bisa dibilang adalah tema hidup ya, tema hidup yang juga bisa jadi tujuan, bisa juga jadi alasan kenapa kita tuh hadir di dunia ini untuk melakukan apa, untuk melakukan peran apa gitu. Oke, berarti bisa dibilang incarnation cross itu adalah tema hidup. Jadi kita dominasi kehidupan kita itu didominasikan oleh kegiatan tersebut gitu ya. Ada panggilan apa gitu kan. Oke, yang kedua adalah perannya. Kita memainkan peran sebagai apa gitu ya, kurang lebih begitu ya. Dan yang menarik, incarnation cross ini sebetulnya bukan sesuatu yang dengan sengaja kita buat. Oke, gimana maksudnya tuh? Tapi incarnation cross ini adalah hal yang secara alami akan terjadi karena memang itulah peruntukan kita sesuai dengan paket dan rancangan yang kita punya gitu. Jadi contohnya misalnya kita dianugerahi dengan energi kesabaran, energi untuk menjelaskan misalnya. Nah, bisa jadi incarnation cross-nya, tema hidupnya yang akan sering muncul adalah memang kita itu membawa sesuatu yang baru, dan dalam membawa sesuatu yang baru itu kita perlu menjelaskan berulang-ulang. Karena mungkin itu sesuatu yang baru sehingga orang tidak cukup menangkap dalam 1 atau 2 kali penjelasan misalnya. Tapi dalam melakukan itu orang ini itu diperlengkapi dengan energi kesabaran dan juga diperlengkapi kemampuan untuk menjelaskan gitu. Jadi biasanya akan satu paket dan selaras dengan apa yang kita punya di paketan, di rancangan diri kita gitu. Jadi misi jiwa ini sebetulnya bisa dibilang sebuah aktivitas, sebuah kegiatan yang berulang yang muncul gitu ya, yang sering datang gitu sebetulnya di dalam kehidupan kita, dan kita melakukannya gitu ya. Nah, berarti gini, misi jiwa itu bisa nggak dipakai di pekerjaan, atau misi jiwa itu selalu terlepas dari pekerjaan kita? Yang kita pengen itu kan selalu kayaknya misi jiwanya itu sekaligus bisa menghasilkan duit ya gitu ya. Oke, itu gimana? Ya, jadi bisa ada berbagai macam kemungkinan ya. Karena kan memang di Human Design ini sendiri aja the science of differentiation, dan dalam kerangka yang bermacam-macam itu, cara kita mengisinya pun itu sangat subjektif gitu. Ya, jadi misalnya contoh, ada orang yang punya incarnation cross yang sama. Tapi itu tuh seperti kita punya cetakan puding yang sama gitu bentuknya. Tapi kita mau mengisi ke dalam itu seperti apa, itu tuh bisa macam-macam. Bisa diisi puding, bisa diisi susu, bisa warnanya merah, bisa warnanya putih, bisa dikasih buah gitu kan. Nah, jadi dalam incarnation cross yang sama pun orang mungkin akan punya tempat yang berbeda, cara yang berbeda untuk melakukan misi jiwanya itu. Jadi tetap digabungkan dengan minatnya, dengan panggilannya, dengan rancangan keseluruhannya ya. Ada yang bisa menuangkan misi jiwa atau tema hidupnya itu keluarnya di aspek finansial atau di aspek pekerjaan, mungkin ada. Tapi ada juga yang ternyata keluarnya itu di aspek hubungan atau sosial, berkomunitas gitu. Itu juga bisa jadi. Jadi tetap kerangkanya ada, tapi bagaimana kita mengisinya itu kembali ke dorongan dari dalam diri kita. Intinya misi jiwa itu selalu dorongannya dari dalam. Nah, ini pertanyaan yang cukup banyak juga yang ditanyakan ya. Apa untungnya kalau misalnya saya mengikuti misi jiwa saya gitu ya? Karena banyak orang mungkin hidup aja gitu. Atau hidup sesuai dengan ukuran suksesnya yang dunia sampaikan gitu ya. Misal ya namanya hidup itu ya
Misalnya sekolah, terus bekerja juga di tempat-tempat favorit, misalnya di bidang-bidang populer. Hasil yang dianggap bagus, memenuhi standar gitu. Iya, gitu ya. Nah, sedangkan dua kata misi jiwa ini kan sangat jarang untuk didengar gitu ya. Apa untungnya gitu ya? Kita mengikuti misi jiwa kita. Ya, oke. Jadi yang pertama, kalau kita mengikuti misi jiwa, maka gini, mulainya dari bahwa kita ini manusia, ya, human being, itu sebetulnya ada bukan hanya untuk survive, tapi kita ada itu untuk evolve juga, untuk bertumbuh. Jadi kalau sekedar kita survive itu berarti hidup ya udah asal bisa makan, ya kan, asal bisa makan, punya tempat tinggal, terus ya udah hidup aja sampai tua gitu kan, terus nanti meninggal. Nah pertanyaannya apakah begitu? Nah sebetulnya manusia itu diciptakan dengan rancangan yang sedemikian hebatnya, ya kan, sedemikian powerfulnya, itu ternyata bukan hanya untuk sekedar survive gitu, tapi kita juga untuk evolve. Nah dalam evolve atau bertumbuh itulah ada peran misi jiwa. Kenapa setiap orang itu akan bertumbuh melalui misi jiwa dan panggilannya? Karena di dalam misi jiwa dan panggilannya itu ada pelajaran yang dia lampaui. Dia akan bertumbuh jadi dengan kapasitas yang jadi jauh lebih besar, lebih baik gitu kan. Nah, jadi jiwanya yang bertumbuh ya. Jiwanya bertumbuh gitu kan. Dan dia keuntungannya orang-orang yang dalam hidupnya itu menyambut panggilan misi jiwanya, mendengar gitu ya, dan dia melakukannya, itu mereka akan merasakan hidupnya itu penuh makna gitu. Utuh ya. Utuh, penuh makna, karena dijalani memang semua rancangan yang diberikan itu kepake gitu, untuk sesuatu yang memang disitulah ada pertumbuhan dan pelajaran jiwanya gitu. Yes, karena seringkali banyak orang misalnya menjalani kehidupan, terus misalnya mereka dinilai udah sukses gitu ya, menurut ukuran dunia ya. Tapi kalau misalnya mereka ditanya, betul-betul ditanya di lubuk hati yang paling dalam, mereka tuh sering punya punya pernyataan masih ada yang kosong gitu ya. Entah di mana gitu ya, mereka mungkin entah apa di bagian apa, tapi kayaknya ada sesuatu yang belum utuh, belum, kayak ada puzzle gitu ya. Misalnya anggaplah kita nyusun puzzle, kayaknya ada satu keping yang kayaknya satu atau dua keping atau tiga keping ya, nggak tahu lah ya. Atau banyak keping. Banyak keping yang kayaknya kalau dipasang itu yang klik gitu. Iya. Komplit gitu ya. Iya benar. Atau ada perasaan kok kayaknya ada yang ingin dilakukan tapi kok belum, cuma apa gitu ya. Nah mungkin itu kali ya, karena orang selama hidupnya mungkin dianggap sukses, tapi belum melaksanakan misi jiwanya gitu ya. Belum menggunakan seluruh anugerah gitu ya, yang sebetulnya tuh diperuntukkan untuk sesuatu gitu. Nah sesuatunya ini bisa jadi malah belum dipakai gitu, belum digunakan. Yes. Dan seringkali orang menjalankan misi jiwanya ini di hal-hal yang tidak terpikir gitu ya. Tidak terpikir, dan mungkin di bidang-bidang yang juga tidak terpikir gitu ya. Di bidang yang sangat unik gitu ya, sangat jarang gitu ya. Tapi juga ada orang yang akan bisa menggunakan misi jiwanya di yang seperti tadi pertanyaan kamu ya, di pekerjaannya, di keluarganya gitu ya. Tapi juga akan ada orang yang misi jiwanya ternyata dipakainya tuh di tempat-tempat yang tak terduga gitu kan. Nah, dan juga banyak juga orang terintimidasi misalnya dengan definisi sukses kata dunia. Contoh paling sederhana adalah sukses itu bisa bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang gitu ya. Padahal apakah misi jiwa semua orang itu untuk bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang? Ya, itu tadi yang namanya misi jiwa itu kan datang dari dalam ya. Dan setiap jiwa itu punya perjalanan dan pelajarannya sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya hampir tidak ada standar baku mengenai kuantitas, mengenai cara, mengenai waktu, mengenai kualitas, itu nggak ada standarnya. Yang bisa merasakan adalah jiwanya itu sendiri gitu. Apakah dia sudah memenuhi, dia sudah menanggapi atau belum, itu yang tahu sebetulnya ya hanya antara jiwanya dan Tuhan ya. Betul. Nah,
pertanyaan yang paling banyak ditanyakan juga adalah gimana saya tahu misi jiwa saya. Iya, itu pertanyaan yang paling menarik dan juga banyak ditanyakan ya. Iya. Ya, sebetulnya bagian pertanyaan seperti siapa saya gitu kan, untuk apa saya ada, kenapa saya ada di dunia ini, itu kan sebetulnya mengarah ke misi jiwa sebetulnya kan. Iya benar sih, betul. Semua pertanyaan-pertanyaan tentang diri itu sebetulnya mengarah ke sana, ke tujuan dan misi. Sebenarnya untuk apa sih gitu kan? Iya betul, karena seringkali kita tuh sering berpikir ya, kayaknya hidup tuh nggak gini-gini aja deh. Hidup itu kayaknya nggak yang berulang seperti ini ya. Berulang maksudnya bangun pagi, terus dan kita ngelakuin satu rutinitas tertentu gitu ya. Terus nanti tahu-tahu udah tua gitu ya. Benar, dan dengan sebegitu beragamnya jiwa yang ada, kan kayaknya masa sih sekian banyaknya jiwa dengan keragaman ini melakukan rutinitas yang sama gitu. Iya, yang mirip-mirip gitu ya. Kayaknya nggak begitu deh gitu ya. Gitu ya. Nah, gimana kita bisa menemukan misi jiwa? Sebetulnya karena itu dorongan dari jiwa. Sebetulnya kalau kita mau ya, kita mau dekat dan punya hubungan yang dekat dengan jiwa di dalam, kita pasti bisa kok merasakan dorongan-dorongan minat tertentu atau panggilan tertentu untuk melakukan aktivitas tertentu misalnya. Itu akan ada pola-pola berulang dan Tuhan dan semesta juga pasti akan menghadirkan hal-hal yang sebetulnya jadi sarana untuk kita melakukan misi jiwa itu. Kalau kita mau cermat mengamati perjalanan hidup kita, mengamati diri, mengamati panggilan jiwa di dalam gitu ya. Betul. Sebetulnya selalu ada dan selalu bisa kita dengarkan tuntunannya. Iya, karena ada sesuatu yang berulang datang ya. Iya, benar. Dan itu sebetulnya kan dekat karena adanya di dalam, bukan di luar, bukan sesuatu yang harus kita cari gitu kan. Iya. Kita cuma perlu mengenali dan kembali dan dekat gitu kan. Nah, cuma memang sekarang kan banyak orang yang kesulitan. Nggak usah orang lain ya, kita berdua juga mengalami itu gitu kan, mengalami pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi, pencarian gitu kan. Nah, salah satu tools yang sebetulnya sangat membantu, yaitu kembali lagi pada tools yang sedang kita sering sharingkan, yaitu adalah human design. Nah, di human design tadi seperti yang Ari bilang, ada satu item yang namanya incarnation cross, dan juga secara keseluruhan ya, secara big picture-nya di human design kita kan dapat blueprint kita kan. Kita juga mengetahui kita ini energi apa, dan dari situ tuh kita bisa dapat banyak sekali clue sebetulnya mengenai saya dikasih energi ini saya bisa pakai dalam hal apa ya gitu. Dan dalam, kalau yang paling gampang ya incarnation cross itu menggambarkan fondasi diri kita dan peruntukannya tuh untuk apa itu sebetulnya bisa digali dari incarnation cross itu. Yes. Nah, jadi kita dapat sebuah clue, tapi tetap yang menjalankan tetap kita ya, yang mengkontemplasikan clue-clue tadi di dalam kehidupan kita adalah kita sendiri gitu ya. Karena seperti tadi kita bahas, human design itu memberikan clue, petunjuk, kerangka kerangka, peta. Tapi yang menjalani, yang mengenali daerah itu sendiri itu kan adalah jiwa kita. Apa yang mau kita tuangkan ke dalam kerangka itu, cerita hidup seperti apa, perjalanan apa, itu kembali ke diri masing-masing gitu. Makanya tadi ya incarnation cross-nya bisa sama, tapi mereka bisa menerapkannya dengan aplikasi yang berbeda-beda gitu ya, dengan warnanya yang tetap berbeda. Benar, gitu ya. Dengan bidang yang berbeda, cara yang berbeda. Ya, ini menarik ya, dua kata yang mungkin kita jarang dengar, yaitu misi jiwa gitu ya. Tapi misi jiwa ini adalah sebuah misi yang memang untuk itulah kita lahir gitu ya. Untuk itulah kita dibuat berbeda gitu ya, dicetak berbeda dari satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita mau memulai misi jiwa kita? Yaitu kata Rusi tadi ya, memang nggak ada kata terlambat gitu ya. Nah, buat teman-teman yang memang mau berjalan bareng gitu ya, atau untuk awal ya, mau tahu dulu misi jiwanya gitu ya. Walaupun ini hanya sebuah clue ya, tetap yang menjalankannya tetap kita gitu ya. Dan juga tetap kita perlu berani nggak menjalankan misi jiwa itu, karena itu sifatnya bisa jadi sangat berbeda dengan yang dunia katakan gitu kan. Ya, karena di dalam misi jiwa itu yang tadi ya ada pertumbuhan dan juga ada pelajaran. Nah, mungkin
berani enggaknya atau gimana, ya itu bagian dari pelajarannya kita gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau bareng jalan gitu ya, makin dekat dengan misi jiwa kita, mungkin bisa klik di link deskripsi gitu ya. Itu kayaknya ada e-book ya. Ada e-booknya Rusi tentang Human Design. Sekilas ada cerita Incarnation Course juga kayaknya di sana ya. Ada satu item dijelasin tapi sangat singkat ya. E-book itu. Nah, teman-teman bisa klik aja di link deskripsi, nanti bisa download e-booknya di sana. Dan juga buat teman-teman yang mau ngobrol lebih panjang gitu ya, kita ada komunitas lompatan hidup juga ada linknya di deskripsi. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Oke, thank you, bye-bye. Thank you, see you.